Kata-kata Nadia masih menggantung di udara. Suara detik jam dinding terdengar begitu jelas, seolah memotong setiap jeda napas mereka. Ibu terdiam. Wajahnya tertutup tangan. Ayah masih berlutut di lantai, menunduk dalam rasa bersalah. Dan Nadia berdiri tegak di tengah. Tubuhnya bergetar, seperti satu-satunya penyangga di antara dua jiwa yang porak-poranda. Tidak ada yang bicara. Suara hujan gerimis di luar jendela menjadi satu-satunya musik latar. Tetesannya jatuh pelan. Namun bagi Nadia, terdengar seperti dentuman keras yang memukul-mukul dadanya. Ia menatap kedua orang tuanya, bergantian dua orang yang dulu menjadi pusat dunianya. Kini seperti dua bintang yang retak, tak lagi bersinar. Ayah menoleh perlahan, menatap Nadia dengan mata merah. Ada sejuta kata di sana, tapi tak satu pun yang terucap. Ibu pun mengangkat wajahnya. Matanya sembab, namun tetap penuh keteguhan. Mereka bertiga terjebak dalam lingkaran diam-diam yang menyakitkan. Diam yang menekan. Diam yang lebih keras dari teriakan. Nadia menarik napas panjang, lalu duduk kembali di kursi. Tangannya meremas lututnya sendiri, mencoba menahan getaran tubuh. Kalau diam ini bisa menyembuhkan, biarlah. Tapi kalau hanya menambah luka, aku tak tahu sampai kapan aku sanggup. Dan begitu malam semakin larut, rumah itu tidak dipenuhi suara marah atau tangisan, melainkan oleh keheningan yang mencekik, yang menahan mereka bertiga di ambang pilihan berdamai atau semakin hancur. Hening itu terasa seperti perangkap, tapi akhirnya ibu menarik napas dalam-dalam. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara gerimis di luar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya, menatap lantai. Terlalu banyak yang ingin aku katakan. Terlalu lama aku menahannya. Ayah menoleh pelan. Matanya berkaca-kaca. Ibu melanjutkan. Suaranya masih bergetar, Mas. Kau tahu, berapa kali aku ingin menemuimu, menanyakan kenapa. Tapi setiap kali aku melihat Nadia, aku memilih diam. Karena aku tidak ingin dia melihat ibunya hancur di depan matanya. Nadia menelan ludah. Kata-kata itu menusuk hatinya. Karena selama ini, ia memang hanya melihat ibunya sebagai sosok kuat, bukan perempuan yang juga terluka. Ayah menunduk lebih dalam. Bahunya gemetar. Bu, aku pengecut. Aku kira dengan pergi, aku menyelamatkanmu dari bebanku. Tapi ternyata, aku hanya meninggalkan luka yang lebih besar. Ibu mengangkat wajah, menatapnya tajam, tapi mata basah. Dan sekarang, apa yang kau inginkan dari semua ini? Ayah terdiam, tangannya mengepal di pangkuan, lalu ia berkata, suara parau, aku tidak berharap kembali. Aku hanya ingin menebus, meski sedikit. Untuk Nadia, untukmu, untuk semua waktu yang hilang. Nadia merasakan dadanya sesak. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak bahwa semua sudah terlambat. Tapi, ada juga bisikan kecil yang berharap penebusan itu nyata. Ibu menunduk, menutup wajah dengan telapak tangannya. Lama ia terdiam, sebelum akhirnya berbisik. Kau sudah menghancurkan banyak hal, tapi aku tidak bisa pura-pura bahwa aku tidak pernah mencintaimu. Kalimat itu membuat Nadia tercekat, bukan hanya karena isinya, tapi karena kejujuran yang akhirnya pecah dari ibunya, kejujuran yang lebih kuat daripada amarah. Dan untuk pertama kali, keheningan malam itu bukan lagi keheningan yang mencekik, melainkan keheningan yang retak, membuka ruang bagi sesuatu yang mungkin. Pengakuan, dan mungkin juga awal dari pengampunan. Nadia berdiri terpaku. Tubuhnya seakan membeku di tengah ruang tamu. Kata-kata ibunya barusan masih menggema di telinganya. Aku tidak bisa pura-pura bahwa aku tidak pernah mencintaimu. Sebagian dari dirinya ingin menangis, ingin berlari ke pelukan ibunya, berharap semua bisa kembali utuh. Tapi sebagian lain, bagian yang keras, yang tumbuh dari luka, berteriak dalam kepalanya, tidak, kau tidak bisa begitu saja menerima.
Nadia mengepalkan tangan, suaranya pecah saat ia bersuara. Jadi, apa maksudnya semua ini? Kalian mau berpura-pura lagi? Mau aku percaya bahwa setelah semua luka ini, kita bisa duduk manis seperti keluarga normal? Ibu terdiam, menatapnya dengan mata basah. Ayah mencoba membuka mulut, tapi Nadia langsung menatapnya tajam. Tidak, jangan katakan apa-apa dulu. Suara Nadia bergetar, tapi penuh tenaga. Aku hanya mau tahu satu hal, Pak. Ayah menahan napas. Wajahnya kaku. Nadia melangkah, mendekat, menatapnya lurus. Siapa wanita itu yang membuatmu meninggalkan kami? Dan apa dia masih ada dalam hidupmu sekarang? Keheningan kembali merayap. Tapi kali ini, keheningan yang menusuk tajam. Seperti pisau yang siap membelah dada siapapun yang mencoba berbohong. Ibu menoleh ke ayah. Wajahnya campuran antara takut dan marah. Nadia merasakan jantungnya berdegup kencang, menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. Jawab aku, Pak, katanya lirih, tapi penuh tekanan. Kalau tidak, semua kata-katamu tentang penebusan itu tidak berarti apa-apa. Ayah menggenggam kedua tangannya erat-erat, seolah mencari keberanian dari dalam dirinya sendiri. Matanya berkoke-koke saat ia akhirnya berkata. Ayah menarik napas panjang. Seakan udara di ruang itu terlalu berat untuk dadanya. Matanya bergeser ke Nadia, lalu ke ibu, sebelum akhirnya menunduk. Dengan suara serak ia berkata, wanita itu, namanya Ratna. Nadia tersentak, nama itu asing, tapi langsung terasa pahit di telinganya. Aku bertemu dengannya saat pekerjaan sedang kacau. Dia datang di saat aku merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah. Ayah berhenti sejenak, menutup wajah dengan tangannya. Aku lemah, aku mencari pelarian, dan aku jatuh. Ibu terisak pelan, meski berusaha menahan diri. Ayah melanjutkan, kali ini dengan mata menatap lurus ke Nadia. Dia bukan siapa-siapa lagi sekarang. Hubungan itu sudah lama berakhir. Ratna pergi, meninggalkan aku ketika tahu aku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Nadia menggertakkan giginya, suaranya tajam, penuh luka. Jadi, kau tinggalkan kami demi seorang wanita yang bahkan akhirnya meninggalkanmu? Ayah menunduk, tak berani membantah. Iya, itu kesalahan terbesarku. Aku kehilangan segalanya, Ratna. Keluargaku, diriku sendiri. Air mata Nadia jatuh, tapi bukan karena iba, lebih karena marah dan getir yang tak tertahankan. Kau tahu, Pak, aku bisa menerima kalau kau pergi karena alasan pekerjaan atau karena kau tidak tahan dengan situasi rumah. Tapi karena wanita lain, itu pengkhianatan paling kejam. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Ayah mencoba maju selangkah. Suaranya penuh penyesalan. Nadia, aku tidak minta kau memaafkan aku sekarang. Aku hanya tidak ingin lagi ada kebohongan di antara kita. Ratna hanyalah luka yang aku ciptakan sendiri. Dan aku tidak akan biarkan dia atau siapapun masih berdiri di antara kita. Nadia menatapnya lama. Matanya penuh api. Tapi kau sudah biarkan dia berdiri di antara kita bertahun-tahun. Dan itu yang tidak akan pernah hilang, Pak. Keheningan kembali menguasai ruangan. Hening yang kali ini berbeda. Hening setelah bom kebenaran meledak, meninggalkan puing-puing yang belum tahu apakah bisa dirakit kembali. Udara di ruang tamu itu terasa menyesakkan. Dada Nadia seperti terhimpit batu besar, sementara matanya panas oleh air mata yang tak berhenti mengalir. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit. Kursi bergeser menimbulkan suara berderit tajam yang membuat ibu mendongak dengan wajah terkejut. Nadia, tunggu. Suara ibu parau, setengah memohon. Tapi Nadia hanya menggeleng. Cepat-cepat meraih tas kecilnya yang tersampir di kursi. Tangannya gemetar. Kancing tasnya hampir tak bisa tertutup.
Aku harus pergi. Aku nggak bisa bernapas di sini, katanya dengan suara pecah. Ayah berdiri, langkahnya setengah maju, tapi Nadia menatapnya dengan mata penuh luka. Tatapan itu lebih kuat daripada 1000 kata sebuah larangan yang jelas. Jangan dekati aku, Nak. Tolong jangan pergi di malam seperti ini. Suara ibu gemetar, mencoba menahan. Setidaknya, tunggu sampai tenang. Tenang, Nadia menoleh. Suaranya meninggi, penuh amarah bercampur tangis. Aku nggak akan pernah tenang kalau harus duduk satu ruangan dengan dia setelah tahu semua ini. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar, semakin deras, seolah ikut menambah berat langkah Nadia. Dengan cepat ia berlari keluar rumah, menabrak pintu yang terbuka setengah, lalu melangkah ke gelap malam. Hujan segera membasahi rambut dan bajunya, tapi ia tidak peduli. Di belakangnya, terdengar suara ibu yang memanggil-manggil, tercekat oleh tangis. Ayah hanya terdiam di ambang pintu. Wajahnya pucat, seakan tubuhnya tidak sanggup bergerak. Nadia terus berjalan. Setiap tetes hujan di wajahnya menyamarkan air matanya, tapi tidak bisa menghapus rasa hancur di dalam dadanya. Ia tidak tahu akan kemana. Satu-satunya yang ia tahu, ia harus menjauh sebelum semua ini menghancurkannya lebih dalam. Hujan masih deras ketika Nadia mendorong pintu kedai kopi kecil di ujung jalan. Lonceng mungil di atas pintu berdenting, dan aroma kopi hangat segera menyambutnya. Kedai itu hampir kosong. Hanya ada seorang barista yang tengah sibuk mengelap meja. Begitu melihat Nadia, barista itu tersenyum kecil. Seperti biasa, tanyanya singkat. Nadia hanya mengangguk pelan, lalu memilih duduk di sudut dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat butir-butir hujan menempel di kaca, berlarian satu sama lain, seakan berpacu menuju dasar. Tak lama, secangkir cappuccino hangat diletakkan di hadapannya. Uapnya tipis, lembut, menghangatkan wajah yang dingin oleh hujan. Nadia menatap cangkir itu lama sekali, seolah di dalam pusaran buihnya ada jawaban yang ia cari. Kenapa semua harus begini, pikirnya. Kenapa harus ada orang ketiga? Kenapa ayah begitu lemah? Dan kenapa ibu masih bisa mencintai dia setelah semua ini? Air matanya nyaris jatuh lagi, tapi ia menahannya. Tangannya meraih cangkir, mencoba mencari ketenangan dalam rasa pahit manis itu. Tapi setiap teguk hanya membuat dadanya semakin sesak. Ia merasa seperti kopi itu, hangat di permukaan, tapi menyisakan pahit di ujung lidah. Di luar, hujan masih mengguyur, menciptakan musik alam yang monoton, tapi menenangkan. Dan untuk pertama kali, sejak malam itu pecah, Nadia membiarkan dirinya duduk diam, tidak lari, tidak marah, hanya tenggelam dalam keheningan. Kalau saja hidup bisa sesederhana secangkir kopi, pahit dan manis bercampur, tapi tetap bisa dinikmati. Gumamnya lirih, tapi ia tahu, hidupnya sekarang bukan sekadar secangkir kopi. Hidupnya adalah luka yang butuh waktu lama untuk diseduh kembali, menjadi sesuatu yang layak ditelan. Nadia masih menatap hujan di balik kaca ketika pintu kedai kembali terbuka. Lonceng kecil berdenting, dan dari balik tirai gerimis, seorang sosok familiar muncul. Nah, suara itu lembut, tapi cukup untuk membuat Nadia menoleh. Dian, sahabat dekatnya sejak SMA, berdiri di ambang pintu dengan jaket basah kuyup. Wajahnya cemas, tapi juga lega karena berhasil menemukan Nadia di tempat ini. "Aku tahu, kau pasti kesini," kata Dian sambil menghampiri, meletakkan tas di kursi seberang. Nadia mencoba tersenyum, tapi bibirnya hanya bergetar. "Aku cuma butuh dia." Dian duduk, menatapnya penuh empati. "Kau pikir aku akan biarkan sahabatku diam sendiri, basah kuyup, dengan wajah sekelam itu?" Ia berusaha bercanda, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Nadia menunduk, mengusap cangkirnya yang sudah setengah dingin. "Aku gak kuat, Di,"
Rasanya semua hancur. Apa yang kudengar malam ini lebih sakit dari yang pernah kubayangkan. Dian menggenggam tangannya pelan. Cerita sama aku. Nah, jangan simpan sendiri. Aku di sini selalu. Tangis yang ditahan Nadia akhirnya pecah. Air mata jatuh bercampur dengan sisa hujan di wajahnya. Ayahku, dia pergi dulu bukan cuma karena kerja atau karena kami. Dia pergi karena ada wanita lain. Suaranya parau, nyaris berbisik. Dian menatapnya. Terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Nah, aku nggak tahu harus bilang apa, biar sakitnya hilang. Tapi aku tahu satu hal, kau berhak marah, kau berhak kecewa, dan kau berhak merasa patah. Itu wajar, itu manusiawi. Nadia menatap sahabatnya, mata bengkak dan merah. Aku nggak tahu harus kemana lagi, Di. Aku bahkan nggak tahu apa aku bisa memaafkan. Dian meremas tangannya lebih erat. Kau nggak perlu tahu sekarang. Kau nggak perlu memaafkan sekarang. Yang penting, kau nggak sendirian. Hening sejenak, hanya ada suara hujan dan denting sendok dari barista yang jauh di sudut. Tapi keheningan itu berbeda, bukan keheningan yang menekan, melainkan yang memberi ruang bernapas. Untuk pertama kali malam itu, Nadia merasa ada tempat aman, bukan rumah, bukan keluarga, tapi sahabat yang tak pernah pergi.